So hello everyone, welcome to my online class. So today we are going to learn direct and indirect speech, or we often call it as reported speech. Nah, first of all, mari kita belajar apa sih itu direct and indirect speech. Nah, seperti yang kamu lihat di layar, ada dua orang. Yang mana the girl said that I am sleepy to the man. And then on the next occasions, the man said that she said that she was sleepy. Nah, jadi laki-laki tadi bercerita kepada teman yang lain bahwa she said that she was sleepy, bahwa dia perempuan mengantuk. Nah, dari direct and indirect speech tadi, tahukah kamu letak perbedaannya? Contoh yang kedua. The man said that I am going to the party, to the boy. Nah, kira-kira boy-nya akan bilang bagaimana dengan temannya? Let's we find out. Nah, the boy said to the girl that he said that he was going to the party. And then the girl replied, oh. Nah, after this, can you spot the difference between the direct and indirect? Nah, dari contoh yang tadi kalian lihat, direct and indirect speech adalah ketika kamu mendengar kalimat langsung dari seseorang, kemudian kamu menyampaikannya lagi ke orang lain. Nah, contohnya di sini direct speech yang pertama adalah she is busy now. Nah, di sini apabila kalian mau membuat kalimat langsungnya, kamu boleh tulis she said, apostrof, petik 2, kemudian diikuti she is busy now, titik 2. Atau she is busy now, itu kalian tulis pertama kali, baru kalian tuliskan koma, and then followed by she said, baru titik. Nah, itu disebut sebagai direct speech atau kalimat langsung. Identiknya ada koma dan diapit dengan 2 tanda petik. Nah, kemudian apa sih itu indirect speech? Indirect speech contohnya adalah she is busy now. Kan tadi indirect speech-nya berbunyi she is busy now dengan petik 2. Nah, indirectnya akan berubah menjadi she said that she was busy then. Nah, kalian lihat yang berwarna biru itu adalah pola kalimat yang berubah dalam indirect speech. Yang tadinya dalam direct speech atau kalimat langsungnya dituliskan menggunakan simple present tense, which is using be is, she is busy now. Ketika kamu mau menyampaikan kepada orang lain dalam bentuk indirect speech, maka is itu akan berubah menjadi was. And then apalagi yang berubah di situ? Ya, ada then. Yang tadinya now, keterangan waktu akan berubah menjadi then. Jadi waktunya akan mundur. Nah, contoh yang kedua. She is busy now kan akan berubah menjadi she said that she was busy then. Yang berubah apa saja? Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang berubah adalah subject dan pronoun. Yang kedua yang bisa berubah lagi adalah tenses-nya. Kalau directnya ditulis dalam bentuk simple present tense, maka indirectnya ditulis dalam bentuk simple past tense. Terus apalagi yang berubah? Adverb-nya. Adverb mana yang berubah? Adalah adverb of time atau keterangan waktu. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan ya. Contoh directnya adalah he said we cannot live without air. Nah, yang dimaksud dengan he said, he asked itu kita sebut sebagai reporting verb. Ingat-ingat ya anak-anak, yang dituliskan dengan he said, he asked itu disebut sebagai reporting verb. Sedangkan we cannot live without air
itu kita sebut sebagai reporting words. Jadi dalam direct speech itu ada dua. Yang pertama terdiri dari reporting verb, awalan katanya, he said, awalan kalimat. Kemudian yang kedua adalah reporting words, yaitu kalimat yang disampaikan itu apa. Contohnya yang kedua adalah dalam bentuk indirect speech adalah yang tadi he said we cannot live without air akan berubah menjadi he said and then kamu tambahkan that untuk pernyataan itu kita pakai that. He said that we cannot live without air. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan reporting verb dan reporting words. Kenapa di situ tidak berubah? Yang atas we cannot live without air dan yang bawah juga we cannot live without air. Nah, nanti Bu Guru akan jelaskan lagi. Nah, apabila yang berubah subjek, contohnya adalah I am happy. Nah, directnya misalnya she said I am happy. I-nya di sini berarti kan bukan saya, tapi dia perempuan. Indirectnya maka akan berubah menjadi she said that, bukan I lagi, melainkan dia perempuan. She was happy. Jadi yang tadinya I dalam direct akan berubah menjadi she. Nah, yang contoh yang kedua adalah we were playing basketball. Dalam directnya, we were playing basketball, they told me. Jadi mereka yang ngomong ke aku. Apakah aku main basketball juga? Kan tidak. Karena aku tidak termasuk ke dalam pemainnya, maka we-nya itu akan berubah menjadi they. They told me that they had been playing basketball. Nah, itu apabila jika kita tidak termasuk mereka. Jadi we-nya akan berubah menjadi they dalam indirect speech. Nah, ini berikut penjelasan tenses yang berubah. Misalnya dari directnya atau kalimat langsungnya dituliskan dalam bentuk simple present tense, maka indirectnya akan berubah menjadi simple past. Present continuous akan berubah menjadi past continuous. Present perfect akan berubah menjadi past perfect. Present perfect continuous akan berubah menjadi past perfect continuous. Sedangkan untuk past simple past akan berubah menjadi past perfect. Past continuous berubah menjadi past perfect continuous tense. Past perfect akan tetap menjadi past perfect. Past perfect continuous juga akan tetap menjadi past perfect continuous tense. Sedangkan untuk futures, simple futures biasanya akan tetap menjadi simple futures atau simple past futures tergantung waktunya. Future continuous akan berubah menjadi past future continuous. Future perfect akan berubah menjadi past future perfect, and future perfect continuous akan berubah menjadi future perfect continuous. Nah, ini adalah rumusnya. Kalau kalian lupa, kalau simple present tense subject plus verb 1 diikuti objek, maka akan berubah menjadi subject verb 2 plus objek. Kalau past akan menjadi past perfect. Jadi biasanya kalau subject M is are, ini kan masih present ya, plus verb 1 plus ing plus objek, maka akan berubah M is are menjadi was were. Sedangkan kalau present perfectnya subject has have verb 3 akan berubah menjadi past perfect subject had verb 3 plus objek. Kalau past simple subject plus verb 2 maka akan berubah menjadi past perfect subject had plus verb 3. Contohnya untuk simple present, they said we are students, maka akan berubah menjadi they said that they were students. Nah, yang kemudian yang kedua, present continuous said. Present continuous tense. Sheila said, I am washing my car now. Itu kan dituliskan dalam bentuk present continuous, maka akan berubah menjadi past continuous. She said that she was washing her car then. Nah, now-nya juga akan berubah menjadi then. Untuk present perfect tense, Ali said, I have gotten a bad news. Maka akan berubah menjadi he said that he had gotten a bad news. Nah, ada pengecualian anak-anak. Ada beberapa reporting words yang tidak akan berubah kalau di yang warna biru itu ya, kalau reporting verbs-nya dituliskan dalam bentuk simple present tense. Ingat-ingat, reporting verbs adalah awalan kalimat. Contohnya he say. Nah, apabila reporting verbs-nya itu he says, bukan he said, maka
reporting word-nya itu tensisnya tetap. Contohnya di sini adalah they say we are happy. Nah, reporting verbs-nya kan ditulis dalam bentuk they say, verb 1, berarti simple present tense. Maka indirect-nya juga reporting words-nya tidak akan berubah, we are happy, tetap they are happy, bukan they were happy. Nah, itu ada 3 pengecualian, yaitu simple present tense, simple future tense, dan present perfect tense. Itu untuk reporting verbs-nya ya. Yang kedua nih contoh, simple future tense. All people will say, nobody is perfect. Nah, akan tetap tertulis all people say that nobody is perfect. Yang ketiga, Rehan has said, itu kan ditulis dalam bentuk present perfect tense. Nah, I have not good idea for that. Maka reporting words-nya tidak akan berubah menjadi Rehan said tetap. He, karena ini kan Rehan bukan I. He has not good idea for that. Jadi tetap ya, ada pengecualian. Ingat-ingat kalau dituliskan dalam bentuk simple present tense, simple future tense, present perfect tense dalam reporting verbs-nya. Maka reporting words-nya akan tensisnya sama. Tapi ingat-ingat, waktu dan subjeknya berubah atau tidak ya. Nah, contohnya di sini. I traveled a lot in my jobs. Akan berubah menjadi he said that he traveled a lot in his job. Atau he said that he had traveled a lot in his job. Nah, kalau kita tahu tadi, yang tidak berubah adalah simple present tense, simple future tense, present perfect tense. Untuk kalimat reporting words yang dituliskan dalam past tense juga ada dua cara. Yang pertama, tetap dituliskan dalam past tense atau kamu tulis dalam bentuk past perfect tense. Itu boleh untuk reporting words yang past tense. Nah, ini untuk modals ya. Untuk direct speech yang mengandung modal seperti can, may, must, should, might, could, would, ought to, maka mereka akan berubah menjadi verb 2. Kecuali might, could, would, dan ought to, mereka akan tetap sama. Contohnya adalah he said I can cook food, maka akan berubah menjadi he said that he could cook food. They said we may go to Canada, akan berubah menjadi they said that they might to go to Canada. Number 3, she said I must finish the work on time, akan berubah menjadi she said that she had to finish the work on time. Modals that remain unchanged are modal yang tidak berubah. Itu contohnya adalah should, might, could, would, ought to. Lainnya akan berubah. Contohnya Kanika said I ought to avoid junk food, maka ought to akan tetap dituliskan ought to. Nah, kalau ini untuk apabila yang berganti adalah adverb atau keterangan waktu. Kalau direct speech-nya pakai now, maka indirect speech-nya akan menjadi then. Kalau direct speech-nya tonight, maka indirect speech-nya akan that night. Nah, itu yang lainnya kalian bisa perhatikan sendiri ya. Nah, reported speech atau indirect speech itu ada 4. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang statement atau pernyataan. Tapi kadangkala kita juga akan menemukan direct speech-nya itu dalam bentuk exclamatory, imperatif, dan juga questions. Nah, coba kita lihat ya. Kalau statement kalian sudah belajar tadi, pernyataan. Contohnya di sini Rina bilang, I like ice cream, akan berubah menjadi Rina said that she liked ice cream. Yang kedua, they say we are happy. Nah, ingat-ingat ya, ini dituliskan dalam bentuk reporting verbnya dituliskan dalam bentuk simple present tense, maka reporting words-nya dalam indirect speech tidak akan berubah, tetap they say that they are happy, sama kan masih tetap are dan are karena reporting speech-nya sama, dituliskan dalam bentuk simple present tense, yaitu say bukan said seperti yang di awal. Yang ketiga adalah Brian said I can speak perfect English, akan berubah menjadi Brian said that he could speak perfect English. That's for statement. Now we come to exclamatory.
To change such sentences, the word exclaim with joy, or exclaim with sorrow, or exclaim with wonder is added in the reporting verb, depending upon the natures of exclamatory sentence in indirect speech. Jadi, dalam indirect speech, jadi exclamatory itu berhubungan dengan perasaan. Nah, misalnya perasaan senang nih. He said, "Hooray, I won a prize." Maka kamu bisa ketika merubah menjadi indirect speech-nya, kamu bisa tambahkan bukan said lagi, tapi he exclaimed with joy that he had won a prize. Nah, said-nya akan berubah menjadi exclaim with joy karena ekspresinya bahagia. I won a prize dituliskan dalam bentuk past tense, maka akan berubah menjadi past perfect tense, that he had won a prize. Yang kedua, she said, "Oh no, I failed in the exam." Kira-kira ini ekspresinya sedih, senang, kecewa, atau kaget. Nah, kalau failed in the exam, mostly sedih ya. Jadi, kamu bisa tambahkan ganti said menjadi she exclaimed with sorrow, means sad. She exclaimed with sorrow that she failed in the exam. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, ini kan dituliskan dalam bentuk past tense. I failed in the exam. Berarti kamu punya dua pilihan. Whether kamu akan menuliskannya dalam bentuk past tense, tetap I failed atau she failed in the exam, atau she had failed in the exam. It's okay. Kamu boleh pilih satu di antara dua. Yang ketiga adalah John said, "Wow, what a nice t-shirt it is." Berarti kan ini menunjukkan kekaguman. Kamu bisa ganti dengan John exclaimed with wonder that it was a nice shirt. Nah, contoh yang selanjutnya adalah imperative sentence. Imperative sentence itu biasanya adalah kalimat perintah atau kalimat melarang sesuatu atau memberi nasihat atau saran. Nah, rumusnya itu adalah reporting verb like he ordered, he requested, she advised, kemudian diikuti oleh to, kemudian diikuti imperative verb. Imperative verb berarti itu verb 1 ya, tidak berubah. Contohnya adalah he said to me, "Please help me." Maka akan berubah menjadi, ini kan sebuah bentuk permintaan, maka kita pakainya requested. He requested me to help him. Requested adalah reporting verb, kemudian diikuti oleh meminta siapa, misalnya meminta aku, berarti requested me, diikuti oleh to, kemudian diikuti oleh imperative verb. Imperative verb berarti ya to plus verb 1. Yang kedua, she said to me, "You should work hard for exam." Nah, ini kan suatu bentuk saran, berarti pakainya suggested. He suggested him to work hard for exam. They said to him, "Do not tell a lie." Berarti dituliskan menjadi they said to him not to tell a lie. Itu adalah imperatif. Selanjutnya, he said open the door. Itu kan request atau perintah. Bisa juga kita pakai order. He ordered to open the door. Or the teacher said to the student, "Do not waste time." The teachers advised the students not to waste time. Yang ketiga, he said, "Please give me a glass of water." He requested to give him a glass of water. Nah, yang kemudian kita akan belajar, kalau tadi sudah belajar imperatif, kita akan belajar ke questions. Questionnya ada dua, yaitu yes no question sama WH question. Sekarang kita akan belajar yang yes no question dulu ya. Contoh yang pertama adalah do you like music? Berarti kan jawabannya kan antara yes I do or no I do not. Nah, ada beberapa perubahan dalam questions, terutama dalam yes no question. Yang pertama, bisa berubah subjeknya, bisa berubah tensesnya, bisa berubah intro change to positive. Kali itu kan kalimat tanya ya, do you like music? Maka kalian harus membuat pertanyaan itu menjadi sebuah pernyataan. Itu yang disebut sebagai intro change to positive. And then adverb of time-nya atau keterangan waktunya juga berubah. Nah, biasanya kalau di question kita tidak pakai that, melainkan kita pakai if atau whether. Contoh intro change to positive. Nah, do you like music? Maka positifnya atau akan berubah menjadi you like music. Negatifnya ya berarti you do not like music. Interrogatifnya akan berubah menjadi do you like music. Tergantung itu kalimat verbal atau nominal ya. Ingat-ingat. Contohnya,
do you like music, maka akan berubah menjadi he asked me if, nah I like music. Kalau tanya ke kita berarti kan I, menjadi pernyataan kan I like music, atau he asked me whether I like music. Kemudian selanjutnya, are you living here? Nah berarti kan interchange to positifnya kan adalah I am living here, atau I am not living here, atau are you living here. Maka akan berubah menjadi semuanya he asked me if I was living here. Dituliskan dalam bentuk pernyataannya atau kalimat pernyataan positif, I was living here. Jangan lupa R-nya akan berubah menjadi was karena diawali dengan he asked me dalam verb 2, atau he asked me whether I was living here. Nah, sekarang dalam bentuk 5W1H atau 5WH questions, misalnya direct speech adalah how are you, maka akan berubah menjadi he asked me how I was. Jadi are you-nya kan pertanyaan, maka kalian harus rubah menjadi positif. Jadi how I was dibalik. You-nya jadi I di depan, R-nya berubah jadi was dalam bentuk kalimat positif ya. Contohnya, yang lain adalah where is the post office please, maka indirect speech yang akan berubah menjadi she asked me where. Where-nya yang tadinya kita kalau dalam yes no question pakainya if atau whether, maka dalam WH question kita pakainya adalah langsung 5W-nya 1H-nya. Kalau where ya where, kalau who ya who, kalau how ya how. Jadi she asked me where the post office was. Ingat-ingat ya, karena ditulis dalam bentuk simple present tense, reporting words-nya maka akan berubah menjadi past tense. Nah, contoh yang lain adalah she asked her friend, what are you doing? Maka indirect speech akan berubah menjadi she asked her friend what she was doing. Coba kita review, ada soal I am loving someone, Lucas said. Kira-kira indirect speech-nya yang mana? Apakah A, B, C, dan D? Lucas said that, bener ya? Yang C keliru kayaknya nih. Coba kita lihat sama-sama. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Lucas said that he was loving someone. Kenapa yang A salah? Karena di situ masih tetap pakai am, padahal kan harusnya berubah jadi was. Kalau yang B kenapa salah? Karena di situ pakai is. Harusnya pakai was ya. Yang C kenapa salah? Karena di situ tiba-tiba berubah jadi reporting verbnya says, padahal di situ adalah said. Maka yang paling tepat adalah D. Lucas said that he was loving someone. Number 2, I will buy a book tomorrow. Maka yang tepat kira-kira yang mana? Ingat-ingat ya, will maka akan berubah menjadi apa? Tomorrow akan berubah menjadi apa? Iya, betul. Jawabannya adalah yang D. She said that she would buy a book the next day. Tomorrow akan berubah menjadi the next day. Then will akan berubah menjadi would. Dan bukan I ya, tapi she. The next one, don't turn off the light now. Nah, ini suatu bentuk imperatif ya, kalimat perintah. Kira-kira yang betul apa? Reporting verb diikuti oleh to, diikuti oleh imperatif verb. Berarti jawabannya yang he told me not to turn off the light at night. Jawabannya yang B ya. Tidak boleh. He told me didn't, itu jelas salah. C, he told me to do not, salah. He told me don't, itu juga keliru. Yang paling tepat adalah B. So that's all about direct indirect speech. Awal-awal mungkin agak sedikit susah, tapi as the time goes on pasti kalian juga bisa, asalkan banyak berlatih dan practicing. So how was the lesson? So far I hope you enjoyed the lesson and got something from our discussions. Yeah, that's all for now. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.